Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jember 1 TV yang beriman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang hingga saat ini masih menjalankannya. Pemirsa, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Di bulan suci ini marilah kita menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Marilah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, berdoa agar kita semua dijauhkan dari bencana yang akan menimpa. Pemirsa, selama 1 bulan ke depan, pada saat bulan suci Ramadan kami akan hadir menemani aktivitas Anda sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib atau saatnya berbuka puasa dengan menghadirkan dialog Ramadan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang ini, Anda dapat mengaksesnya melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Dalam kesempatan kali ini pemirsa, Kiai Haji Umar Syaifuddin akan menjadi penceramah dalam dialog Ramadan kali ini yang bertema Hikmah Awal Ramadan. Bersama saya Prima Ervantari, berikut dialog Ramadan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada puasa yang keempat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keluangan waktu, sehingga pada sore hari ini saya bisa hadir dalam program acara Dialog Ramadan 1441 Hijriah dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Dan saya seperti biasa ditemani oleh penceramah atau narasumber kita dalam dialog kali ini, yaitu Kiai Haji Umar Syaifuddin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Ketemu lagi kita dalam dialog Ramadan ya Kiai. Ya. Dan pemirsa Jember 1 TV, tema kita pada sore hari ini adalah hikmah puasa atau hikmah Ramadan. Dan ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, namun kami juga akan mengajak Anda nantinya untuk berdialog dengan kami atau berinteraktif dalam acara dialog Ramadan ini. Bisa Anda mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan nomor yang ada di bawah ini. Silakan Anda bisa bertanya dan tentunya nanti akan kita jawab pada saat segmen ketiga atau sesi ketiga dan keempat. Namun terlebih dahulu saya juga ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan siaran langsung ini dan juga kepada seluruh pendukung acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik pada sore hari ini. Ya Kiai, tema kita pada sore hari ini kita akan melanjutkan seperti tema yang lalu ya Kiai. Iya, betul. Ya. Iya. Monggo dipersilakan Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu an ja'ala Ramadana sayyidash syuhur wa nusalli wa nusallimu wa nubariku ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmudi wal liwa'il mansyur wa ala alihi wa ashabihil akhyarit tuhur salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'dzi wan nusyur, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pemirsa Jember 1 TV dimanapun berada, baik di Jawa, di Madura, bahkan di luar Jawa, dari Lampung dan lain-lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang seputar Ramadan. Kalau episode kemarin itu adalah tentang menyingkap penyebab keutamaan bulan Ramadan. Iya. Salah satu di antaranya Mas adalah karena Allah
nyuruh kepada kita untuk berpuasa. Iya. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang apa sih hikmah puasa. Iya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita umat Nabi, bahkan kepada umat sebelumnya. Iya. Ada ayat yang tadi sudah disinggung, menyatakan surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini cukup masyhur Mas. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa, yakni di bulan Ramadan bagi umat Nabi. Sebagaimana puasa itu diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik, kemudian saya melihat beberapa kitab tafsir. Salah satunya tafsir Sawi, itu menyebutkan bahwa kewajiban Ramadan, berpuasa bulan Ramadan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Iya. Pada tahun kedua Hijriah, Allah menurunkan wahyu, memerintahkan kepada Nabi kita dan umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu Mas terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah. Artinya kemudian berarti Nabi itu hanya melaksanakan puasa sepanjang hidup beliau tis'asinin, 9 tahun. Hanya 9 tahun. Karena Nabi di Madinah 10 tahun. Beliau hidup membangun, berdakwah, mewujudkan Islam, berdakwah itu di Madinah 10 tahun. Jadi tahun kedua Nabi mendapat perintah puasa. Artinya Nabi hanya berpuasa 9 tahun. Kemudian karena Nabi meninggal pada usia 63 dan beliau di Madinah 10 tahun. Kemudian juga ternyata dari kitab-kitab tafsir itu mulai dari zaman Nabi Adam pun Mas sudah Allah memerintahkan untuk berpuasa. Ya. Walaupun tidak dijelaskan puasanya itu di bulan apa, hari apa. Ya. Pokoknya intinya puasa itu diwajibkan. Bukan hanya kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada Nabi dan umat sebelumnya. Bahkan milladun Adama, mulai dari zaman Nabi Adam. Allah sudah memerintahkan puasa. Oleh karena itu berarti ada apa di balik puasa ini? Sehingga Allah menyuruh puasa kepada umat Nabi kita dan kepada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu saya ingin membahasnya, ada apa sebetulnya di balik ini. Satu, amal puasa itu tidak sama dengan amal yang lainnya. Tidak sama dengan sholat, tidak sama dengan haji, tidak sama dengan sodakoh, dengan zakat. Artinya amal, oleh karena itu dalam hadis kudusi Allah menyatakan kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini, tapi tidak di dalam Al-Quran, setiap amal anak cucu Adam itu milik dia. Seperti puasa, seperti sodako, zakat, haji, milik dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya, ini kan ada pernyataan aku sendiri. Ini artinya Allah sudah menyiapkan hadiah, Mas. Keutamaan. Keutamaan hadiah yang akan diberikan kepada orang yang mau puasa, khususnya di bulan Ramadan atau puasa sunat yang lainnya. Allah menyiapkan hadiah, tidak tanggung-tanggungin.
kepada orang puasa. Kenapa Allah katakan puasa itu milikku? Karena puasa ini samar. Iya. Tidak seperti amal yang lain. Kalau amal yang lain bisa kelihatan orang. Iya. Kalau kelihatan orang nanti khawatir ingin dipuji, ingin akhirnya riak masuk. Ya. Tapi kalau puasa lebih aman. Iya. Karena tidak ketahuan sama orang. Kalau kita mau menyembunyikan bisa itu. Bisa ya. Disembunyikan. Kita puasa sunat misalnya. Iya. Kalau Ramadan ya karena Ya, sudah umum ya, Kiai, ya. ini sudah Oke. bareng-bareng semua. Iya. Puasa sunat misalnya bisa kita menyembuhkan. Menyembunyikan. Iya. Tapi kalau puasa nggak bisa. Kalau sholat nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada Kalau puasa gerakan bisa seperti ya, Kiai, ruku, ya. seperti sujud, bangun dari sujud, tahiyat dan lain. Tampak ya Kiai. Tampak. Ya? Tampak. Amalan itu tampak. Demikian pula haji. Apalagi haji. Haji pengumuman, selamatan dan lain sebagainya. Tahu itu. semua ya Kiai. Tahu ya? semua. Mengundang orang banyak Sak ya. kampung tahu semua. Iya, iya. Jadi oleh karena itu Allah menyatakan puasa itu milikku katanya. Karena puasa ini bisa disembunyikan, bisa orang lain tidak tahu itu bisa sekali. Makanya Allah katakan puasa itu milikku. Kemudian juga seperti zakat pun juga kelihatan Mas, dia memberikan barang, memberikan uang kan kelihatan orang. Tapi kalau puasa bisa disembunyikan. Itu satu. Kemudian yang kedua ada surga, pintu surga itu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu surga itu ada nama pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Dan ini khusus yang boleh masuk lewat pintu ini orang yang ahli puasa. Masya Allah Kiai. Kalau nggak ahli puasa nggak boleh masuk sama malaikat khusus ini. Ya, Kiai, ya? Ditolak Ditolak, khusus orang yang ahli puasa. Puasa fardu, puasa sunat, seperti puasa Senin Kemis, puasanya Kanjeng Nabi, atau puasanya Nabi Daud, saumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari, terus tidak puasa satu hari, puasa lagi, tidak puasa. Itu puasanya Nabi Daud, atau puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, tiap-tiap pertengahan bulan berpuasa. Artinya ahli puasa. Orang ahli puasa khusus pintu surganya yang disebut pintu surga Ar-Rayyan. Ini hanya dimiliki dan diberikan kepada orang yang ahli puasa. Ahli puasa. Ahli puasa. Iya, luar biasa. Itu yang kedua, kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga seperti juga kemarin kita singgung, orang yang puasa tidurnya itu dicatat ibadah. Luar biasa, Masya Allah. Tidurnya itu, apalagi ibadahnya. Apalagi ibadah ya Kiai. Tidurnya saja dicatat sebagai amal ibadah asalkan jangan kebablasan. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Ya, Kiai. Oke, Kiai. Dan ini cukup menarik sekali bahasan kita pada sore hari ini, Kiai. Jadi hikmah puasa Ramadan itu banyak sekali. Bahkan mungkin kalau kita bahas satu persatu ini satu hari tidak selesai ya Kiai. Terlalu banyak barokah Allah yang turun pada saat puasa Ramadan ini. Namun akan kita lanjutkan nanti Kiai. Dan juga pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui siaran streaming kami ataupun Anda menyaksikan melalui jaringan TV kabel Jember Vision. Terima kasih Anda terus menyaksikan kami dan jangan kemana-mana. Apabila Anda nantinya ingin berinteraktif, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui line kami, line telepon kami atau line WhatsApp kami. Ya, Anda bisa bertanya di situ. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Dialog Ramadan akan segera kembali. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan rasa ketakwaan kita.
Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kondisi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, maka mari kita lebih memperbanyak ibadah dari rumah kita masing-masing. Insya Allah, saya yakin Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tidak akan mengurangi sedikit pun kualitas ibadah kita hanya karena kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Saya Muhammad Idkon Syauki, Ketua DPRD Kabupaten Jember mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni bulan Ramadan. Mari kita semua untuk bisa lebih jujur pada diri kita dengan orang lain, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kita mampu menunaikan ibadah Ramadan kali ini dengan tetap melaksanakan ibadah sahur, buka puasa, sholat tarawih, tadarus, dan itikaf di rumah saja. Selain itu, kita tetap harus peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga kita selalu sehat dan Jember tercinta ini segera terbebas dari wabah corona atau COVID-19. Saya, Haji Abdul Salam Alamsyah atau Cak Salam, beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa Jember 1 TV, Anda masih terus bersama kami dalam program acara Dialog Ramadan 1441 Hijriah dengan tema kita pada sore hari ini adalah hikmah puasa. Dan sudah dijelaskan tadi bersama Kiai Haji Umar Syaifuddin beberapa keutamaan kenapa kita diwajibkan berpuasa dan seperti apa pahalanya. Dan ini adalah khusus memang untuk puasa, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya dan tentunya ini sangat besar. Monggo dilanjutkan lagi Kiai bahasan kita pada sore hari ini. Baik Mas, terima kasih. Jadi kemudian yang selanjutnya hikmah puasa itu mengkabulkan hajat. Iya. Jadi kalau ingin kabul hajatnya, makanya guru-guru kita itu biasanya dulu mengajarkan kepada kita, kalau kau ingin cepat kabul hajat, rajinlah puasa, gitu Mas ya. Ada yang lewat puasa Yaumul Itsnin wal Khamis, lewat puasa Senin Kemis. Dan itu banyak saya lihat orang sukses karena puasa Senin Kemis ya. Kemudian dan jangan punya persepsi atau anggapan bahwa kalau orang suka, ini kadang ada sebagian Mas yang punya asumsi bahwa puasa Senin Kemis itu katanya menyebabkan gila. Nah, ini perlu saya luruskan. Jadi itu sama sekali tidak benar. Tidak benar. Kalau memang hakikat puasa Senin Kemis itu yang menyebabkan orang gila, tentunya Maaf, Nabi dan sahabat gila dulu. Iya betul, betul. Nabi dan sahabat gila dulu itu. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi. Dicontohkan kenapa Nabi dan sahabat tidak gila? Kalau memang hakikat puasanya yang menyebabkan gila, tentu Nabi dan sahabat gila dulu Mas. Jadi bukan karena itu, mungkin ada sebab-sebab yang lain gitu yang menyebabkan dia sehingga
Ya, menjadi gila tadi menjadi ya, Kiai. gila tadi itu. Ada niatan-niatan Ah. tertentu Dan itu Iya. menunjukkan bahwa kemandian puasa Senin Kemis. Iya. Menunjukkan kemandian puasa Senin Iya. Kemis. Ada juga guru kita yang mengajarkan puasa pertengahan bulan atau yang disebut dengan Ayyamul Bid. Iya. Itu yang puasa sunat ya. Mhm. Ayyamul Bid. Supaya kabul hajat. Iya. Artinya apa? Intinya bahwa Mhm. untuk ingin kabul hajat lewat puasa. Iya. Jadi menjadi media ya Kiai ya, untuk Iya. mengabulkan permohonan Betul. kita ya. Mhm. Kemudian yang berikutnya Iya. di antara hikmah puasa Mhm. Allah mengkabulkan doa kita. Iya. Jadi senyampang kita puasa sekarang di bulan Ramadan, makanya Iya. perbanyak permohonan kita kepada Allah. Iya. Karena di antara doa yang diijabahi oleh Allah adalah doa yang dibaca oleh orang yang sedang puasa, Mas. Iya. Nah, ini kan kelebihan orang Mustajab puasa. ya Kiai ya Mustajab, doanya ya. iya. Termasuk Mustajab. mungkin orang yang tidak punya ini pendamping suami atau istri bisa juga ya Kiai ya. Bisa juga, memohon ya. itu ya. Insya Allah datang nanti calonnya itu. Wah, amin ya. Ini Baik ya. laki-laki atau perempuan. Jadi segala hajat ya Kiai akan dikabulkan oleh Allah Betul, insya Allah iya. ya dalam berpuasa. Apalagi soal jodoh. Jodoh itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan jodoh itu Allah, yang membuat jodoh itu Allah. Jadi Iya. kita manusia, Iya. apakah itu orang tua, apakah itu guru, apakah itu kawan, apakah Iya. itu tetangga, apakah itu family, itu Iya. sebatas Iya. menjodoh-jodohkan. Iya. Jadi yang Perantara ya Kiai perantara. ya, sebagai perantara. Yang menentukan Ya. jodoh adalah Allah Allah Subhanahu wa SWT. taala. Ya, Ya. Kiai bisa Baik. dilanjutkan lagi hikmah itu tadi Baik. selain doa Nanti, dikabulkan. iya, ini tidak kemana-mana nanti ini Iya. kalau sudah bicara jodoh nanti. Betul Kiai. iya. Baik, kita teruskan. Kemudian hikmah yang berikutnya, Nabi bersabda, la khulufu famis shaim atyabu min rihil miski. Al hadis au kama qol. Iya. Jadi bau mulut orang yang puasa kelak akan diganti oleh Allah lebih harum dari baunya minyak misik. Iya. Lebih harum. Padahal minyak Jadi misik jangan ini sudah khawatir harum kalau ya, Kiai, ya. sekarang mulut berbau karena puasa. Besok akan diganti oleh Allah. Iya. Gak usah pakai parfum, gak usah. Harum sendiri. Harum ya, Kiai, dengan ya. sendirinya. Iya. Iya. Allah akan bikin harum orang itu. Iya. Lebih harum daripada minyak misik. Kemudian yang selanjutnya, Mas, juga Nabi menyatakan liso imi farhatani. Iya. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebanggaan. Iya. Ada dua kesenangan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Al-hadits au kama qol. Kata Nabi, sabda Nabi, orang yang puasa, dan ini khusus untuk orang yang puasa. Yang enggak puasa enggak bisa dapat ini. Iya. Ada dua kebanggaan, dua kepuasan dalam hati, dua kesenangan dalam hati. Iya. Yang pertama kesenangan ketika berbuka. Iya. Coba Mas bayangkan dan pikir renungkan Iya. perasaan ketika mau berbuka kan itu berbunga-bunga. Senang Kiai. Masya ya. Allah luar biasa. Berdebar-debar ini. Berdebar-debar. Ya. Berharap-harap cemas ya. Seperti mau ketemu cewek saja. Iya, gitu. betul. Berdebar-debar. Iya. Perasaan senang itu Senang. ada. Betul Kiai. Apalagi setelah makan itu ada. Luar biasa. Dan Kiai. itu tidak dimiliki, Mas, oleh orang yang tidak puasa. Sudah coba saja sampean misalnya Iya. gak puasa, tapi ikut buka orang puasa, Beda ikut ya, berbuka iya. dengan orang puasa, itu nggak ada perasaan itu, Beda nggak ada, sekali. nggak Oke. ada perasaan itu, Iya. karena ini khusus untuk orang yang puasa. Sudahlah sampean edok-edok puasa, Iya. padahal sampean nggak puasa, Mas, Tidak umpama puasa, ini, iya. umpama Iya. ikut buka, Iya. ikut takjil, ya. Dengan orang puasa ikut duduk padahal nggak puasa Iya, misalnya, beda ya, Kiai, nggak ya. ada perasaan itu, nggak ada. Gak ada ruhnya. Nggak ada, katanya, nggak ada seperti ruh itu ya, ya, nggak nggak ada ruhnya. ruh. Seperti Oke. hampa, gitu. Iya, hampa. Iya. Tapi kalau puasa, waktu menjelang maghrib itu sudah Masya berdebar-debar, Allah, luar apalagi biasa, sudah Kiai, ya. berbuka takjil, senengnya luar biasa. Betul, iya. Satu, yang kedua, kata Nabi dalam hadis itu, wa inda liqa'i rabbih. Nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Ya. Allah. Inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah, dan orang yang puasa akan bertemu dengan Tuhannya. Iya, begitu besar ya. Luar Kiai, biasa, luar biasa. ya, luar biasa. Hikmah puasa Ketemu ini, dengan iya. Allah itu, Hmm, kalau orang yang mau mendalami, Iya.
Ketemu dengan Allah itu Mas Iya. melebihi kenikmatan dari seluruh nikmat Ya Allah, subhanallah Kiai. sampai surga dan fasilitasnya. Mhm. Melihat Allah ya, melihat Allah Melihat Allah. itu adalah puncak segala nikmat. Iya. Oh, kok bisa? Mungkin Mas bertanya, kok bisa seperti itu? Sekarang begini aja, kita punya kekasih. Iya. Kita punya kekasih yang sangat kita cintai, Mhm. yang sangat kita sukai. Ketemu saja, Luar biasa. luar senangnya, biasa Kiai. senangnya sudah. Berbunga-bunga Walaupun ya, nggak Kiai, ya. makan, walaupun nggak minum, nggak masalah. Yang penting ketemu. Iya Kiai. Itu bagi orang yang bercinta. Betul Kiai. Demikian pula orang yang bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ketemu dengan Allah itu sudah. Makanya dinyatakan Iya. puncak segala kenikmatan adalah an-nazar ila wajhillahi taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya gambaran untuk pendekatan secara rasional ya. Seperti tadi itu. Iya. Kita ketemu dengan kekasih yang Orang yang sangat kita dicintai ya, dambakan, Kiai. yang sangat kita cintai. Iya. Oleh karena itu bagi orang yang cintanya luar biasa kepada Allah, Mhm. dia itu nggak mengharap apa-apa, Mas. Iya. Dia ibadah tidak mengharap surga. Iya. Dia ibadah pun tidak mengharap, tidak takut kepada neraka. Iya. Salah satu diantaranya tokoh tasawuf perempuan Iya. atau tokoh walinya Allah dari kalangan perempuan yang terkenal dengan cintanya, metode cintanya, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Iya, ya. Al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Betul, Dan iya, itu iya. banyak bukunya. Baik yang berbahasa Indonesia, Saking cintanya berbahasa kepada Allah, Inggris, ya, Kiai, ya. ataupun yang berbahasa asli, Iya. bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Itu luar biasa. Beliau dalam doanya, kalau aku menyembahmu ya Allah karena surgamu, tutup surga itu untuk aku. Merinding nih Kiai. Mendengar seperti ini Kalau Kiai, luar aku biasa. ibadah karena mengharap surgamu, tutup surga itu. Ini kan luar Iya, biasa. luar biasa, Kiai. Bukan kelas kita, ini, Iya. bukan kelas kita. Tidak mengharap surga Tidak sebetulnya mengharap ya, Kiai. surga. Iya. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut kepada neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Masya Allah, luar Itu biasa Kiai. itu doa beliau kan luar biasa ini. Iya, Rabi'ah Ini ada, sudah iya. di luar tingkatan kita ini. Iya, Kiai. Jadi kan orang itu ya walaupun orang beribadah karena ingin mendapatkan pahala, Iya. ingin mendapatkan imbalan, itu nggak apa-apa. Iya betul Ya. Kiai. Iya. Jadi Iya. memang ada tingkatan orang ikhlas, orang ibadah kepada Allah. Tapi yang number one ya, Iya. yang nomor pertama adalah beribadah Iya. karena semata-mata Iya. cinta dan mencari ridha Allah Iya. tanpa ada yang lain. Iya. Dan Itu yang sedangkan nomor satu. itu Yang kedua, cukup bagus Kiai. ibadah karena mengharap surga, Iya. mengharap pahala. Mhm. Jadi katanya kata ulama tasawuf kalau Iya. ibadah karena ini berarti ini ibadahnya orang niaga, Iya. orang yang dagang. Iya, ya. jual beli ya, Iya, Kiai, ya. jual beli. Iya, Orang niaga betul. itu yang dihitungkan Oh. untung ruginya yang Betul. selalu dihitung ya. Kalau saya begini dapat begini apa, dapat ya? apa saya kan Betul, begitu. Kiai. Betul Ada sekali, lagi Kiai. orang yang ibadah karena takut ke Dosa ya Kiai. dosa, takut Iya. neraka, Takut takut neraka. disiksa. Iya. Ini seperti orang seperti budak katanya. Iya. Budak itu melaksanakan perintah majikannya asalkan pokoknya nggak dihukum, Iya. tidak dipukul, Takut tidak dia, Kiai, disiksa, ya. hanya karena Iya, takut. hanya karena Dia takut melaksanakan belaka. perintah karena takut gitu loh. Makanya yang paling Iya. bagus adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala tidak Luar mengharap. biasa Kiai. Dan Iya. ini luar biasa Iya, dan iya. ini tingkatan wali-walinya Allah Iya. Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya Kiai. Amin, ya. amin, amin. Ya. Iya. Ya walaupun Mhm. mengharap ibadah karena surga pun juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, Jadi Kiai, kata ya. Nabi kembali kepada hadis yang kedua, kebanggaan yang Iya. akan dimiliki oleh orang yang puasa kelak dia akan diberi kesempatan untuk bertemu Iya. dengan sang penciptanya, Iya. bertemu dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa wa taala. ta'ala. Ya luar biasa Kiai ya. Kajian kita pada sore hari ini pemirsa Jember 1 TV luar biasa. Itu adalah gambaran kepada kita bagaimana hikmah puasa dan besarnya hikmah kalau kita berpuasa ya Kiai. Sedangkan Betul. kita masuk surga itu bukan karena apa? Mungkin karena itu adalah menunggu rahmat Allah sebetulnya. Iya. Kiai ya. Bagaimana Betul. kita nantinya akan mengharapkan rahmat Allah itu Betul. seperti yang kita harapkan bersama. Pemirsa Jember 1 TV, apabila Anda ingin bertanya dan nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Umar Saifuddin, bisa Anda melalui SMS ataupun melalui WA ya di nomor yang ada di bawah ini. Silakan Anda bisa ajukan pertanyaan. Di segmen yang ketiga nanti kita akan jawab pertanyaan itu Kiai. Namun sekarang kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Jember 1 TV. Dialog Ramadan sesaat lagi akan segera kembali.
Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen yang ketiga. Kita akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemirsa Jember 1 TV, baik yang menyaksikan melalui jaringan Jember Vision ataupun melalui jaringan streaming kita. Langsung saja kita akan baca pertanyaannya. Ya, agak diperbesar untuk tulisannya biar kita kelihatan. Ya, oke. Ini pertanyaannya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Ini Luna dari Wirawongso. Ini mau bertanya, berapa fidyah untuk orang yang sudah sepuh yang sudah tidak bisa berpuasa? Ini. Baik, silakan, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi fidyah untuk orang yang sudah sepuh yang tidak bisa berpuasa adalah satu istilah. Istilah Arabnya itu satu mud, Mas. Satu mud itu sama dengan 6 on makanan. 6 on makanan, artinya tidak sampai 1 kilo ya. 1 kilo. Enggak sampai ya Kiai ya. 6 setengah on kilo cuma. ya, setengah kilo lebih 1 on ya, oke. Setengah kilo lebih 1 on. Ya. Itu untuk per hari. Per hari. Untuk per hari. Jadi kalau misalnya sebulan penuh ya kita tinggal hitung puasa tahun ini misalnya ini berapa hari? Karena bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Ya tinggal mengkalikan. Jadi 6 on kali misalnya 29 kali 29. Ya, begitu Mas. Jadi fidyahnya adalah 6 on makanan. Ya, berupa apa itu makanan tuh? Apa berupa makanan yang matang? Biasa sudah dimasak ya? Enggak, beras. Beras ya, seperti itu ya Kiai. Beras yang sudah biasa dimakan oleh dia. Oh, seperti itu ya. Takarannya seperti itu. Jangan makanan yang tidak biasa dimakan oleh dia. Iya. Di bawahnya atau di atasnya ya? Kalau di atasnya lebih bagus. Lebih bagus ya Kiai ya. Jadi misalnya kita biasa makan nasi beras putih. Iya, beras putih ya. Kalau yang dibayar itu beras jagung itu nggak boleh. Tidak boleh ya. Kalau yang dimakan seandainya harga 10.000 ya 10.000 ya Kiai ya, seperti itu ya. Ya, itu Kiai ya jawabannya ya. Jadi itu pertanyaan tadi dari Wirawongso bahwa mengganti fidyah kepada orang yang berhalangan untuk puasa sesuai dengan syariat Islam itu 6 mud ya Kiai ya. Ya, oke. Dan kita 1 mud ya, 1 mud 6 on ya. Oke. Kita akan lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Kiai dari Lampung. Kiai, hukum mencicipi makanan dan minuman yang bermacam-macam jenisnya itu gimana di bulan puasa? Apakah boleh, maksudnya ini mencicip? Kan ini bisa masuk bisa tidak Kiai? Ini menurut aturan agama seperti apa Kiai? Monggo silakan. Baik. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mencicipi makanan dan minuman itu di lidah itu tidak apa-apa. Tapi jangan terus ditelan. Iya. Jangan terus ditelan ya. Kalau cuma menyicipi
untuk mengetahui rasanya bagaimana, pas atau tidak. Kurang asin apa kurang manis asin ya, apa Kiai? kurang ya manis umpamanya, karena dia suka asin atau dia suka manis. Betul. Dirasainya dengan lidahnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Kiai, Tapi ya. jangan kemudian langsung ditelan semua. Apakah harus berkumur juga, Kiai, setelah? Lebih baik atau ya. diludahkan, Mas. Diludahkan ya. Iya. Jangan Diludahkan. dirasa-rasa ya, Jangan, Kiai, ya. Pelan-pelan dirasa-rasa Kecuali gitu ya. kalau memang lupa. Kalau lupa itu memang Tidak sudah masalah, ada Kiai, ya. hadisnya itu Iya, ya. iya. Nabi sendiri yang bersabda itu, barang Iya. siapa makan Iya. lupa sementara dia puasa katanya. Iya. Sementara dia puasa, maka sempurnakan puasanya. Fal yutimma saumahu. Tidak masalah ya. Sempurnakan puasanya katanya. Iya. Innama at'amahullah wa saqahu. Sesungguhnya dia telah diberi rezeki oleh Allah. Wah, luar biasa, Kiai. Jadi Tapi misalnya ya, setelah subuh umpamanya kita Lupa biasa ya, Kiai? makan pagi umpama. iya. Ini yang banyak terjadi kalau di awal-awal Iya. dari Habis pertama. 2 piring ya umpamanya, Kiai, ya. Iya. Kalau ya kalau 2 piring itu Iya. keterlaluan. Terlaluan ya, Kiai, ya. Mungkin ingat terus dilanjutkan ya, Kiai, ya. Tidak boleh Itu, ya seperti ya itu. kalau memang lupa betul, Iya. lupa betul, itu nggak apa-apa, lupa betul. Jadi memang itu rezeki berarti dari Allah. Cuma jangan diteruskan kalau sudah ingat. Ya. Iya. Kalau sudah ingat Jadi jangan nggak ada diteruskan. kata tanggung ya, Kiai. Wah, ini tanggung ya. Tidak ya, tidak boleh. Nggak ya. boleh, nggak Harus boleh. berhenti, oke. Nggak boleh itu, nggak boleh. Iya. Pokoknya lupa, asalkan lupa. Karena lupa itu akan ada 2, Mas. Ada lupa beneran, Iya. ada lupa-lupaan. Wah, gitu ya. ini yang bahaya Atau, ini. etok lupa. Lupa, ya. Etok lupa ini yang nggak boleh. Tapi kalau lupa betul, Iya. apapun itu, makan, minum, Iya. sampai kumpul dengan keluarga. Maaf ini, Iya. sampai kumpul dengan Dimafu ya, keluarga, Kiai, ya? lupa betul. Itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, Kiai, ya. Tapi jangan diteruskan. Iya. Ini yang payah kalau di tengah ingat. Kalau Iya, di tengah iya, ingat, kalau iya. makan di tengah ingat nggak boleh diteruskan. Iya. Nggak Oke, boleh diteruskan. Jadi harus dilepas. Di saat dia ingat, Dia sudah harus selesaikan. Minum ya, di Kiai, ya. tengah, minum dapat setengah gelas, Iya. lupa misalnya. Baru setengah gelas ingat, jangan teruskan. Jangan teruskan. oke. Aman puasanya. Aman ya. bisa Demikian kumpul dilanjutkan. dengan keluarga. Iya. Ini yang repot ini, yang repot ini. Iya, Kiai. Jadi memang dari pertanyaan tadi tidak ini ya, Kiai, tidak batal apabila mencicipi itu tidak ditelan dan sesuai dengan Hanya sekedar mencicipi aja Nggak di apa-apa, lidah. silakan. Iya, iya. Itu tadi ya jawaban dari teman kita, kalau nggak salah Afif namanya tadi, di Lampung. Ini jauh lah, Kiai, ya, Masya Lampung. Allah, Masya Allah. Kiai Jamaah Lampung. sering ya ke Lampung ya? Ya, beberapa Sering, kali ya. saya Iya, oke. sudah sampai ke Lampung. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikram dari Jember. Ini mau tanya, Kiai. Apabila seseorang mendapatkan zakat fitrah, lalu zakat fitrah yang diterima dibuat untuk bayar zakat kepada orang lain, apa hukumnya nih, Kiai? Wah, ini monggo, Kiai. Waalaikumsalam Menarik ini warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Baik. Jadi dia mendapatkan zakat fitrah, kemudian dia bayarkan untuk zakat fitrahnya dia sendiri atau Iya. keluarganya. Dan itu nggak apa-apa, itu hak dia. Iya. Jadi kalau dia sudah terima Mhm. dan dia memang masuk dalam 8 kelompok yang berhak Iya. menerima zakat, misalnya apa karena miskinnya, apa karena fakirnya, apa karena besar hutangnya, apa karena dia orang musafir, Iya. ataukah dia seorang pejuang pembela agama Allah, dia masuk dalam kelompok 8 yang berhak menerima zakat. Yaitu setelah dia terima, itu hak dia. Iya. Dia mau makankah atau dia mau berikan ke orang, dia untuk mau bayar zakat kepada orang, itu hak dia, Mas. Iya. Jadi terserah, itu Terserah, sah-sah ya. saja. Sah-sah saja, Sah, ya. iya. Iya. Jadi jawabannya adalah boleh dan Boleh, ya. sah. Sah ya, Kiai. Boleh dan sah. Tapi kalau timbul pertanyaan lagi, Kiai, seperti contoh ini, apabila itu sudah sah, apakah orang yang menjadi penerima yang dari yang 8 tadi berhak untuk membayar zakat kira-kira? Dari yang 8 yang berhak itu tadi menerima zakat, apakah boleh dia itu dikenai atau maksudnya berzakat gitu, seperti itu, dikenai kewajiban berzakat? Iya, jadi kalau dia karena untuk ukuran zakat fitrah, ya, untuk ukuran zakat fitrah ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan makanan. Iya. Ya, artinya kalau dia sudah dapat zakat fitrah banyak, Mas, umpama dapat zakat fitrah dari 10 orang umpamanya.
Dia kan 25 kilo umpamanya iya. ya. Kan banyak gitu ya. 2,5 kilo kali 10 berarti 25 ya. 25 kilo ya. 25 kilo itu kan sudah banyak lebih dari yang dimakan. Iya. Pada malam kewajiban zakat fitrah. Itu boleh. Cuma ya? cuma zakat fitrah ini kan ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunat, ada waktu yang haram, ada waktu yang makruh. Wah, Jadi, ada yang haram juga ya? ada yang haram. Jadi waktu yang boleh, boleh itu mulai masuk Ramadan boleh. Boleh ya. Sekarang mau mengeluarkan zakat fitrah sah. Iya. Sekarang misalnya kita mau bayar zakat Di fitrah hari yang sah. keempat ini sah. Iya, ya, pokoknya Ramadan masuk. Artinya sidang isbat sudah menetapkan bahwa Ramadan malam ini misalnya itu sudah masuk Ramadan. Boleh, sah mulai waktu itu sudah zakat dikeluarkan. Itu waktu yang mubah. Itu waktu yang wenang. Kemudian yang kedua waktu yang sunat. Artinya kalau kita keluarkan kita akan dapat pahala tambahan. Ya. Selain zakat itu berpahala, kalau dikeluarkan oleh kita maka akan bertambah pahalanya. Kapan itu? Ialah sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id ya. Sebelum sholat Id. Artinya kenapa? Karena Islam ini tidak menginginkan di hari Id itu ada orang yang susah. Iya. Luar biasa ya kayak Tidak Islam diinginkan luar biasa. Islam itu tidak menginginkan di hari Id itu ada orang kelaparan. Iya. Makanya jangan sampai orang Islam yang kelaparan, yang susah jangan sampai pada hari Id karena ini hari berbahagia. Pagi ya Kiai. Kita kirakan kan pagi ya Kiai ya. Kemudian ada waktu yang makruh ya, makruh. Ini artinya enggak boleh. Enggak boleh, jangan sampai. Yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari. Itu tidak boleh ya Kiai. Enggak boleh, makruh itu. Makruh ya. Enggak boleh itu. Setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari. Kemudian waktu yang haram ya setelah dapat 1 hari Mas. Tapi tetap dia harus bayar itu. Kalau nggak bayar dia punya hutang. Iya. Jadi walaupun sudah dapat 2 hari, 3 hari, 4 hari, bayar sudah kalau memang dia punya tanggungan zakat fitrah. Kalau meskipun itu sudah waktunya haram sudah. Waktunya haram ya. Dia melanggar sudah, melanggar waktu ketentuan. Baik. Ada yang seperti itu juga ya Kiai. Jadi haram tapi keutamaan tetap berjalan ya untuk membayar kewajibannya gugur. Kalau nggak bayar malah kewajibannya nggak gugur. Iya, seperti itu ya Kiai. Wah, ya luar biasa. Ini kita akan lanjutkan nanti Kiai. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab kembali. Namun kita akan rehat sejenak untuk menyaksikan yang berikut ini. Tetap di Jember 1 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandim 0824 Jember. Pada kesempatan baik ini mengajak kepada seluruh masyarakat Jember untuk mengikuti anjuran dan instruksi pemerintah bersama-sama mencegah penyebaran dan bahaya COVID-19. Untuk itu marilah kita saling melindungi, saling menjaga, saling bahu-membahu untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Jember. Saya Letnan Kolonel Infanteri Laode Muhammad Nurdin, Dandim 0824 Jember mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Samsul Arifin, Ketua Tanfidiyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua mampu untuk menggapai rahmah, maghfirah dan itkun minan nar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan khudu',
dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemik COVID-19, situasi yang sama-sama tidak kita inginkan, saya berharap kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdien di Kabupaten Jember, untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, mulai dari sholat tarawih, tadarrus Al-Quran, kajian-kajian keislaman, dan pelaksanaan amaliyah-amaliyah yang lainnya yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sebisa mungkin dilaksanakan di rumah masing-masing, atau kalau memang akan melaksanakan di masjid atau di musola, tentu harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan di tengah situasi wabah COVID-19 yang sekarang sedang kita alami bersama, tidak mengurangi khidmat pelaksanaan ibadah Ramadan, dan justru akan menambah kekhusyuan, kehuduan kita di dalam melaksanakan ibadah, dan kita semua tetap menjadi orang-orang yang beruntung, yang mampu menggapai maghfirah, rahmat, dan itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. 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 Dialog Ramadan Jember 1 TV. Masih tema bahasan kita pada sore hari ini adalah hikmah puasa. Tapi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kita. Jadi seandainya nanti apabila ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab hari ini, Kiai, mungkin di kesempatan yang lain kita akan menjawabnya, dan jangan khawatir. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sponsor kami, Sigenta, bibit jagung NK Juara, saya percaya. Silakan apabila Anda ingin menanam jagung, bibitnya NK Juara, Kiai. Kalau Kiai punya pertanian, boleh Kiai tanam ya. Gratis Kiai ya. Tapi cuma sedikit yang gratis, yang banyak harus beli Kiai. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan kita untuk selanjutnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Kiai. Saya Pak Hermanto, Gebang, Permai. Ya, Perumahan Kiai, tetangga kita. Mau tanya bagaimana nih sholat, warahmatullahi. bagaimana nih sholat qadha yang menggantikan sholat fardu? Apa pahala dan nilainya sama dengan sholat fardu? Monggo Kiai, kalau mengqadha dengan fardu ini, silakan pahalanya. Baik, terima kasih. Jadi ini tadi yang sudah kita bicarakan sebetulnya. Ya, betul. Ini, ya, ya. ya. Jadi mengenai sholat qadha dan sholat fardu. Ya. Ada sholat itu yang disebut dengan sholat ada, Mas. Ada sholat itu yang disebut dengan sholat qadha. Iya. Sholat ada artinya sholat yang sesuai dengan waktunya. Iya. Tidak keluar dari waktu. Itu sholat ada namanya. Iya. Kalau yang keluar dari waktu itu namanya sholat qadha. Iya, Misalnya qadha. mengerjakan subuh, waktu subuh sudah habis. Iya. Berarti itu qadha. Kemudian kalau yang ditanya ini bobot nilai, yang tentu tidak sama. Iya. Tidak sama antara sholat ada dengan sholat qadha. Iya. Tentu nggak sama nilainya. Kemudian juga implementasinya, qadha itu qadhanya karena apa? Iya. Kalau qadha dia qadha itu karena ada uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan oleh syarak seperti tidur, tidak mendengar sama sekali. Iya. Itu dimaafkan. Tapi kalau dia karena lalai, karena apa namanya sembrono ya. Sembrono sehingga waktu keluar, itu dosa. Iya. Tetapi tetap kata tadi wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Kalau tidak mengqadha dia punya hutang. Iya.
Kalau dia Meskipun punya dosa, dalam artian, walaupun dosa. Waktu Sebab harus kalau tetap tidak dia akan dosa 2 kali, Mas. Iya. Dosa- Tambah berat ya, tambah Kiai. berat nanti. Tambah berat dosanya. Makanya harus dilaksanakan. Itu kaitannya kalau penyebab kodoknya. Iya. Jadi intinya memang beda ya antara nilai. Tapi ya harus kodok itu Harus tadi harus. dilaksanakan, Kalau iya. enggak dia punya hutang. Iya. Punya hutang harus walaupun nilainya jelas tidak sama. Jelas tidak sama yang ada dengan yang kodok. Oleh karena itu pernah baginda Nabi kita ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah satu sahabat yang mulia. Beliau orang ahli tirakat, artinya kalau malam ahli sholat malam, ahli baca Quran, bahkan sampai-sampai ini kalau kita baca biografi beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, beliau ini kurus karena saking banyaknya tirakat, puasa, Masya Allah. melek malam, dengan sholat, dengan baca Quran dan lain sebagainya, sehingga kurus. Dan sampai-sampai digambarkan katanya, andai kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ini diterpa angin, niscaya roboh. Saking kurusnya. Saking kurusnya. Saking ya, kurusnya. Sampai Tetapi segitunya. ibadahnya luar biasa. Pernah satu ketika beliau ini naik pohon korma. Iya. Ini kita baca biografi. Iya. Yang punya hadis yang akan saya sebutkan. Dia naik pohon korma di kebun korma di Madinah. Iya. Kemudian banyak orang melintas di bawahnya. Iya. Kelihatanlah betisnya. Nah, karena kelihatan betisnya kecil, ditertawai. Orang Arab itu kan gede-gede, Iya, Mas ya. betul, Kiai. Orang Arab kan besar-besar. Ini kecil, Iya. ditertawai. Kok betisnya sahabat kecil ya, ini Kiai, terlalu ya. kecil katanya. Dan kebetulan Nabi juga melintas. Iya. Dan Nabi tahu. Kemudian Nabi membela dan menjawab, andai saja betis Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang dengan gunung Uhud, Iya. akan lebih berat. Masya Allah. Akan Luar lebih biasa, berat Kiai. betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah. Karena betis itu yang dibuat ibadah kepada Allah siang dan malam. Iya. Dibuat tirakat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu Nabi membela dan menjawab, andai kata ditimbang betis sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud, Iya. maka Masih akan lebih berat betis betis. betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah bertanya begini kepada Nabi, Iya. ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apakah sih yang paling disukai? Iya. Bukan afdol loh ya. Jadi redaksinya Iya, paling ahabbu. disukai. Paling disukai. Iya. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa itu? Iya. Lalu Nabi menjawab, as-salat ala waktiha. Salat tepat waktu. As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Itu jawaban Nabi. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi untuk yang kedua. Jadi rata-rata biasanya sahabat itu kalau kita amati hadis, Iya. pertanyaan itu paling mentok 3, Mas. Iya. Paling mentok. Tidak pernah lebih Tidak ya? akan Iya, lebih iya. dari itu. Tidak akan lebih dari itu. Iya. Jadi bertanya itu boleh. Iya. Bertanya itu boleh, apalagi untuk menambah ilmu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Karena ada peribahasa Arab mengatakan as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu sebagian daripada ilmu. Iya. Artinya jalan untuk mendapatkan ilmu adalah bertanya. Iya. Atau dalam peribahasa kita yang masyhur, malu bertanya, Iya. sesat Sesat di jalan. Itu peribahasa kita. Betul Malu sekali. bertanya, sesat di jalan. Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya Rasul, lalu apa? Summa ayyun. Kemudian apa lagi? Iya. Yang Allah sukai amal itu. Selain sholat tepat waktu Selain tadi ya. sholat tepat waktu, tepat Iya. waktu. Iya. Sholat tepat waktu. Nabi menjawab, birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi luar biasa ini. Masya Allah. Jadi menempati setelah sholat ya. Birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah. Dan Iya. perlu diingat, hampir setiap ayat yang Allah menyuruh untuk menyembahnya, setelah itu pasti Allah ikuti perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Pasti itu sudah. Iya. Bila Allah menyuruh untuk menyembahnya, Iya. Allah ikuti dengan suruhan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Iya. Kita ambil contoh surat Luqman misalnya. Allah menyatakan anishkurli wali walidaika. Iya. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepada aku dan jangan lupa
kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, Atau luar dalam biasa. ayat lain Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Allah telah memutuskan untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa bil walidaini ihsana. Iya. Dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah Iya. kamu. Karena Artinya ridho selalu Allah, selalu ikuti Allah. Ikuti orang Bila tua, Allah ya, Kiai, menyuruh ya. untuk menyembah Dia, Iya. maka Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, Jadi yang kedua adalah berbaik, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Kemudian yang terakhir, sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, Iya. "Tsumma ayyun?" Kemudian apa ya Rasul? Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Fisabilillah. Berjuang, jihad Jihad di jalan Allah. di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Iya. Tapi jihad yang dimaksud di sini bukan Iya. jihad yang Iya. dalam makna yang sempit, Iya. yaitu melakukan Perang, Kiai. perang, kerusuhan, Bunuh-bunuh, ya, radikalisme, Radikalisme. terorisme, Betul. tidak seperti itu, Iya. tidak. Macam-macam Jihad jihad itu luas ya. maknanya, termasuk memerangi hawa nafsu, itu jihad yang Jihad besar. fisabilillah. Oke, Begitu iya, Mas. iya, iya. Iya. Mungkin itu Kiai jawaban yang Betul. Jadi kembali kepada seperti itu. pertanyaan Mas bahwa ya nilainya jelas tidak sama. Tidak sama ya, Kiai, antara ya. sholat yang tepat Ya, waktu yang ada, dengan, ya, dengan yang ada dengan ya. yang qadha. Iya, itu, Tapi tetap harus dilaksanakan. harus dilaksanakan qadha tidak itu. tambah Iya. berdosa ya Kiai Iya, ya. betul. Oke. Baiklah Kiai, terima kasih itu tadi jawaban dan untuk selanjutnya kita akan satu lagi pertanyaan Kiai ini. Mungkin waktunya kita yang agak kurang ini. Coba silakan pertanyaan berikutnya. Ya. Agak diperbesar. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Saifullah Kalisat. Nah ini dari Bapak Saifullah Kalisat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Mau tanya Waalaikumsalam warahmatullahi. untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, khusus dalam bulan puasa, sering ditinggalin. Malas segala macam. Bagaimana caranya untuk berperang dengan hati yang berat rasanya untuk bergegas sholat subuh? Syukron. Dan bagaimana hukumnya menjalankan sholat subuh di bulan suci Ramadan? Ini Pak Kiai, syukron, terima kasih. Silakan. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi ini untuk menghilangkan Iya, rasa malas ya. betul. Rasa malas melaksanakan sholat Subuh, Kiai. subuh Iya. berjamaah. Iya. Jadi oleh karena itu mungkin kembali kepada pribadi. Bagaimana untuk memberi semangat kepada Iya. Memotivasi diri ya. sendiri. Memotivasi diri sendiri. Misalnya saya ini nggak sholat subuh karena sering ketiduran. Iya. Karena ketiduran. Oh, Dilawan itu. dilawan itu. Dilawan, ya. Jadi kita jangan tidur. Iya. Kerja Kerja nyapu-nyapu kegiatan, misalnya ya, ya. sambil nunggu subuh Iya. supaya subuh tidak keteteran Iya. ya. Jadi itu mungkin terpulang kepada diri Niat ya, masing-masing. niat Niatnya masing-masing. kalau niat kuat insya Allah. Iya. Jadi kalau karena itu sebabnya karena tidur, usahakan jangan tidur. Iya. Usahakan jangan tidur. Dilawan ya Kiai. Harus Seperti dilawan. apa? Iya. Ya. Dan perlu diingat pahala berjamaah di bulan, apalagi bulan Ramadan Iya. subuh, itu siapa yang ahli sholat subuh berjamaah, maka itu fi zimmatillah, orang itu dalam tanggungan Allah Masya Subhanahu wa Allah, ta'ala. Kiai. Asalkan Iya. berjamaah. Iya, Di berjamaah ya masjid. Kiai ya. Iya. Tidak dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Iya, ta'ala. iya, Ya. Kiai. Itu keutamaan luar biasa untuk sholat Keutamaannya, subuh iya. ya Kiai ya. Jadi harus diperangi Iya, Mas. iya, Nah, itu yang diperangi dikatakan ya. jihadun nafsi. Iya. Jadi merangi Berperang hawa melawan nafsu ya, seperti yang itu, dikatakan seperti tadi ini, ya. jihad. Iya. Jadi Iya, jihad iya. itu umum Oke, ya, bukan oke, hanya iya, perang saja. Iya, oke Iya. Kiai, iya. Seperti itu ya Kiai. Jadi itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing sebenarnya. Bagaimana kalau kita memang niat untuk memerangi itu untuk sholat subuh, kenapa tidak? Ya harus kita upayakan biar bisa sholat subuh. Oke, ini kesimpulan Kiai. Tema kita pada sore hari ini hikmah puasa. Ini kesimpulan Kiai. Berikan kesimpulan 1-2 menit saja Kiai. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, beberapa hal yang itu menunjukkan keutamaan, kelebihan ibadah puasa. Iya. Ya. Oleh karena itu kesempatan Iya. yang ada, yang baik ini jangan kita sia-siakan. Iya. Lakukan dan kerjakan puasa, Iya. terutama di bulan Ramadan ini karena itu hukumnya wajib dari awal sampai akhir
dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan selama tidak ada udzur syar'i. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan khususnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Kiai. Itu tadi pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah. Senyampang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di Ramadan tahun ini dan belum tentu kita masih sampai ke Ramadan yang akan datang Kiai. Tapi mudah-mudahan panjang umur semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Nang Setio pamit undur diri. Terima kasih kepada Sigenta juga kepada seluruh yang mendukung acara ini. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok. Jangan lupa tetap di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dialog Ramadan akan hadir di tengah-tengah Anda. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primer Fantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam dari kami, stay at home, jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.